Sebut aja nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Yang sebetulnya sangat baik ya. Iya, iya. Itu namanya Pak Teddy Thohir. Oke, itu kalau nggak salah pendiri Astra juga, Pak ya. Jadi di split lah. Iya. Supermarket dijual ke pihak lain, Betul. mainan diambil alih oleh Pak Rahmat. Betul. Di awal-awal tahun 90-an Ya. itu saya mendapat satu peluang yang sangat baik. Itu di Bekasi pada saat itu sedang dibangun Metropolitan Mall. Pusat-pusat belanja membuka mata. Iya. Bahwa permainan untuk keluarga, anak-anak itu bisa ikut meramaikan pusat-pusat belanja, Pak. Betul. Ya? Katanya sebelum proses sampai pusat belanja yang Pak Rahmat sebutin, istilah ada yang ngamen-ngamen saat itu apa nih, Pak? Itu bagian dari strategi corporate marketing, Pak ya, untuk menarik orang ke dalam satu komplek. Betul. Diperlukan keramaian apa? Betul. Salah satunya mainan. Betul. Pak Rahmat. Halo, teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara yang bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, hari ini kita ketemu dengan tamu kita yang istimewa sekali, dengan Pak Rahmat Sutiono. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore, Pak Tutum. Ya, saya harus perkenalkan sedikit tentang Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah senior saya. Nah, Pak Rahmat juga sebagai pemilik sebuah usaha yang saya kira Bapak Ibu kalau yang punya anak kecil sangat penting dengan usaha Pak Rahmat ini. Nah, yaitu produk brand yang terkenal adalah Fun World. Begitu Pak Rahmat ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang bisnis Pak Rahmat, saya sangat perlu nih Pak Rahmat untuk menjelaskan kepada para penonton kita tentang perjalanan karir seorang Pak Rahmat nih, Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat mungkin bisa sedikit menceritakan kepada kita soal kenapa memilih bisnis mainan. Dari dulunya apakah Pak Rahmat memang sudah langsung terjun ke mainan atau ada usaha-usaha lain gitu Pak Rahmat? Silakan Pak Rahmat. Makasih Pak Tutum. Bisnis saya awalnya bukan di bidang ini. Oke. Ini mungkin kebetulan aja. Ya. Karena saya mulai dari nol ya di soal bisnis. Orang tua saya bukan pengusaha. Jadi ini bukan turunan dari orang tua Pak ya? Bukan. Usaha sendiri? Iya. Iya. Nah jadi kalau masih nol kita juga nggak tahu mau usaha apa ya. Apa yang ditemukan aja gitu. Oke. Tapi sebelum mainan mungkin ada usaha lain Pak? Ada. Jadi saya mulai sebetulnya pada saat saya masih kuliah, saya udah mulai nyari-nyari uang lah. Ya. Oke. Yang istilahnya di masa lalu itu disebutnya nyatut. Antara lain misalnya ada teman yang mau beli motor ya. Broker. Kalau zaman istilah sekarang kerennya ya broker, Pak. Kerennya sekarang broker. Iya. Zaman dulu disebutnya catut ya. Iya. Nah, itu mulai dari sana. Iya. Kadang-kadang ada bukan kadang-kadang ada sekali dua kali ya transaksi yang terjadi untuk mana saya kan dikasih komisi gitu. Ya. Nah, mulai dari dasar komisi ini saya mulai mencari apa yang bisa dikembangkan dari uang seadanya itu. Iya. Jadi saya berpikir pada saat itu karena ayah saya sudah pensiun, ayah saya mulai berusaha, mulai berdagang, yaitu alat-alat yang seperti istilahnya kalau zaman dulu itu kunci-kunci. Jadi misalnya kunci Inggris, peralatan pertukangan lah mungkin Pak Rahmat. Betul. Teknik Pak ya. Teknik. Iya. Oke. Dan saya kebetulan tahu ada satu sumber yang biasa di mana memproduksi. Bukan memproduksi. Ya, pada saat itu belum ada produksi. Oke. Tapi perusahaan ini mempunyai cukup banyak stok. Ya. Sedangkan di pasar Indonesia barang-barang tersebut tuh sangat langka. Masih banyak yang perlu tapi barangnya sendiri jarang ada. Jarang gitu. sekali ada. Nah, jadi saya ikut sekali dengan ayah saya ke sana. Ya. Nah, saya lihat cara ayah saya membeli itu takut sedikit-sedikit gitu. Dan dijual dengan eceran. Ya. Jadi saya berpikir ini sebetulnya ada peluang kalau saya bisa jual ke grosir. Jadi mulailah di situ dengan uang seadanya.
saya beli, misalnya obeng ya, katakan pada saat itu, ya saya bawa dengan naik bemo pada saat itu, dan saya coba tawarkan ke grosir. Itu awal muasal udah mengenal bisnis Pak Rahmat. Iya, tapi saya masih kuliah ya. Masih kuliah. Iya. Nah itu saya coba tawarkan, ternyata apa yang saya tawarkan itu jadi rebutan di sana, karena dianggap ini barang langka. Iya. Nah saya merasakan itu ya lumayan lah ya. Nikmatnya mencari uang. Iya, karena kebetulan mungkin kena nasib, untungnya juga bagus. Iya. Jadi saya coba selalu melipatkan uang yang saya dapat. Iya. Di rolling orang bilang. Ya, Pak. saya rolling terus ya. Dengan kalau perlu satu hari itu 2 kali bolak-balik. Iya. Sampai akhirnya saya bisa mulai membeli dalam jumlah besar. Sampai terakhir ya stoknya habis. Jadi stok ini sebetulnya stok banyak peninggalan bekas zaman Belanda dulu. Iya. Ya mungkin sebelum tahun 45 sebetulnya ya. Iya. Nah setelah itu saya juga mendapatkan satu sumber lain yang sebetulnya sangat berdekatan dengan di tempat di mana saya menjual barang-barang tersebut. Yang dulu disebutnya pasar Atom. Itu pasar Lindeteves. Iya. Nah, apa namanya, barang-barang itu jadi saya ambil dari sana, saya pindahkan ke sebelahnya sebetulnya. Hanya Betul. bagaimana cara melihat peluang, ambil kiri, lempar ke kanan ke kiri, terus itu terus Pak yang dilakukan. Betul. Nah, sempat terjun ke bisnis yang sebelum mainan ini apalagi Pak Rahmat? Sebelum itu saya banyak berkecimpung di bisnis yang berurusan dengan Pertamina. Oke. Nah, saya mulai sebagai agen minyak pelumas dari Pertamina. Sempat menggelutin agen perminyakan Pak ya? Betul. Oke. Pada saat itu ya mungkin rata-rata orang mengenal kalau namanya PT Sumbermas. PT Sumbermas. Ya, Sumbermas Intinusa. Ya. Oke. Nah itu kita sampai mendistribusikan minyak pelumas ke seluruh Indonesia. Iya. Itu awal-awalnya, tapi kemudian kita berkembang di Pertamina sampai saya menjadi kontraktor, juga menjadi supplier. Selama masih dipercaya oleh Pertamina. Jadi sempat berbisnis dengan pihak Pertamina, terus tambah ada modal lagi, terus bergelut dengan masuk ke dunia retailnya kapan Pak? Itu belum, itu baru belakangan ya. Oke. Baru belakangan saya berpikir untuk mendiversifikasikan usaha ya. Pertamina namanya suppliernya masih tetap jalan, Ya, masih berjalan. distributornya. Ya, betul. Ininya mulai membuka peluang untuk berbisnis yang lain. Betul. Bisnis yang lain yang betul-betul sifatnya itu swasta lah kira-kira ya. Apa itu Pak kira-kira? Nah itu dalam mencari bidang usaha baru ya. Iya. Itu saya rasakan sangat tidak mudah. Iya. Karena saya merasa meskipun saya cukup berpengalaman di Pertamina, saya cukup banyak mengenal orang-orang. Tetapi di dunia bisnis ini betul-betul saya merasa seperti masuk di hutan belantara. Yang tentunya ini penuh dengan bahaya. Sehingga dunia barunya Pak ya? Dunia baru ini. Iya. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan kalaupun mau terjun di dunia swasta, mungkin yang terbaik adalah bisnis yang sifatnya itu cash basis. Dunia swasta itu dalam arti kata tidak mensuplai kepada satu perusahaan maksudnya Pak ya? Tidak berhubungan dengan salah satu, kalau sekarang ini disebut BUMN ya. Iya. Intinya tidak tertuju kepada satu perusahaan yang disuplai. Betul. Ini terbuka untuk umum gitu Pak ya. Produknya maksudnya gitu Pak. Oke. Nah, saya coba pelajari, kesimpulan saya pada saat itu yang cash basis itu hanya ada 3. Yaitu satu retail. Iya. Ya katakan misalnya apakah supermarket, apakah department store ya. Kemudian kedua makanan, food. Consumer good Pak ya? Iya. Dan ketiga saya lihat di rekreasi. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan pada saat itu. Saat itu sudah melihat peluang kemungkinan bisnis yang akan diterjunkan diperlukan banyak oleh masyarakat gitu Pak. Iya betul. Dan sifatnya cash basis. Iya. Jadi kita tidak memberikan hutang kepada selama orang. yang digelutin sebelumnya memberikan hutang terus kepada perusahaan-perusahaan. Iya betul. Nah sekarang ini ingin menggelutin produk, melakukan usaha yang
cash basis. Iya, betul. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu saya setengah berlibur, setengah survei ya. Antara lain saya ke Jepang. Ya. Nah, di Jepang saya mengunjungi satu taman hiburan yang entah sekarang ini masih ada atau tidak ya. Saya masih ingat tuh namanya Korakuen. Korakuen. Ya. Itu semacam kalau ya disebutnya pada saat itu amusement park. Amusement park, ya. Iya. Jadi Bapak waktu jalan-jalan ke Jepang sambil melihat peluang apa yang bisa dibawa ke sini, yaitu mainan. Betul. Nah, di sana saya ingin mencoba satu roller coaster. Jadi itu biasanya harus antri. Ya. Nah, kebetulan di depan saya ini banyak anak-anak Indonesia yang ya dari salah satu universitas yang saya nggak mau sebut namanya. Iya. Jadi mereka di depan saya ada kira-kira 20 orang. Setelah menunggu kira-kira setengah jam, akhirnya sampai giliran kita. Nah, pada saat sampai di giliran, kira-kira 15 orang tuh keluar lagi. Muter ngantri lagi maksudnya? Bukan, tidak jadi, takut mungkin ya. Hanya 5 yang naik. Menjalankan untuk main itu, Pak. Betul. Nah, ini membuat saya berpikir sepanjang saya tahu, karena saya besar di Indonesia, saya tahu ya, bahwa anak-anak kita kan bukan penakut. Bukan penakut. Semua rata-rata pemberani. Mainan itu maksudnya Pak Rahmat ya. Tapi di mainan ini kenapa takut? Gitu. Iya. Nah, itu membuat saya berpikir, kenapa kalau misalnya katakan orang Amerika berani, anak kita nggak berani? Tapi dalam hal tindakan-tindakan lain kita nggak kalah beraninya. Jadi saya mendapat kesimpulan bahwa mereka dari kecil ini sudah terbiasa. Iya. Sedangkan anak-anak kita dari kecil tuh nggak pernah. Oke. Jadi karena tidak pernah, tentu untuk mencoba itu kan ada perasaan takut. Nah, itu antara lain yang mendorong saya untuk terjun ke dunia hiburan. mainan. Saya mulai berpikir kenapa ini ada peluang untuk membuka satu bisnis sambil memberikan edukasi. Iya. Nah, itu saya mulai dari sana. Jadi saya mengarah ke permainan yang lebih bersifat anak-anak. Jadi misalnya masih ya dulu yang disebut tuh dengan static ride. Itu yang dimasukkan koin kemudian goyang-goyang gitu. Zaman start mulai pun udah pakai koin, Pak ya? Pakai koin. Di zaman itu sudah pakai koin. Iya. Nah, itu saya mulai dengan itu. Jadi saya perhatikan di awal-awal anak-anak itu sampai dipaksa orang tuanya dinaikkan. Oh, belum tentu anaknya berani, Pak ya? Nggak berani. Orang tuanya yang memberanikan. Sambil nangis-nangis ya anak. Ya. Nah, dengan perkembangan ini saya lihat kira-kira setahun 2 tahun kemudian, ini nggak usah disuruh sama orang tuanya, udah nyemplak sendiri. Gitu. Nah, ini saya merasa suatu kemajuan ya. Nah, dari situ saya mulai ke alat-alat yang lebih besar. Dengan pemikiran, karena saya perhatikan selama kita mulai di bidang permainan, anak-anak ini sangat bersifat individual. Jadi seperti tidak begitu mau bergaul dengan yang lain-lain. Iya. Nah, itu saya kemudian saya berpikir untuk mulai dengan alat-alat permainan yang dimainkan bersama. Apakah itu bentuknya karusel atau mainan-mainan yang lain. Nah, itu mereka mau tidak mau itu kadang-kadang duduk bersamaan dengan orang yang tidak dikenal. Nah, ini membuat suasananya berbeda ya. Iya. Bisa juga orang tua dengan anak duduk bersama. Iya. Ini merupakan pendekatan antara anak dengan orang tua. Itu yang menimbulkan kesenangan menurut saya. Di samping ada hasil lah ya. Jadi membuat keluarga bahagia. Betul. Gembira. Betul. Anak-anak juga senang. Betul. Disitulah bisnis Pak Rahmat. Iya, betul. Nah, ini silakan, Pak. Kemudian pada saat itu tentu saya perlu lahan untuk memulai usaha ini. Iya. Saya mencoba menghubungi beberapa supermarket ya, beberapa dep store yang sudah ada. Kelihatannya itu sulit sekali. Oh, jadi dulu waktu start bisnisnya harus menempel di departemen store atau supermarket, Pak Rahmat. Jadi bukan ambil outlet sendiri seperti saat ini gitu, Pak. Belum. Saya melihat pada saat itu kita butuh crowd. Oh, jadi impulsnya dari keramaian itu sendiri. Betul. Okay. Jadi yang mempunyai crowd pada saat itu hanya supermarket dengan dep store. Kira-kira tahun berapa tuh Pak Rahmat? Itu masih di tahun 80-an ya. 80-an. 80
kan pusat belanja pun belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Supermarket dep store pun masih terbatas Pak Masih ya. sangat terbatas. Di situ tempat kumpulnya orang. Iya. Jadi Pak Rahmat melihat peluang, disitulah yang harus dimasuki Iya, mainan-mainan betul. itu. Jadi seperti kuda-kudaan. Iya, gitu. betul. Oke. Terus Pak Rahmat lanjut Pak. Nah itu sampai akhirnya pada saat itu ada supermarket namanya Golden Truly. Ya. Golden Truly. Golden Truly. Oke, saya tahu persis Pak. Ah. Di Gunung Sahari zaman dulu Pak ya. Ada di Gunung Sahari. Ada di Pasar Baru. Betul, Iya, betul. iya. Ada juga di belakang Sarinah itu. Oh iya, betul. Iya. Nah, Waduh, ingat memori kita lagi nih Pak. Iya, kebetulan Terus, Pak. pemiliknya itu cocok dengan pendapat saya. Iya. Nah, akhirnya kita bekerja sama. Oh, Di sana. usulan Pak Rahmat tentang bisnis ini diterima lah. Iya, sama-sama kita bekerja. Iya. Jadi saling menguntungkan Pak ya. Iya, betul. Orang tua bisa berbelanja, anak-anak dapat mainan. Betul. Oke, Nah, lanjut, pada Pak. saat itu saya mendapat satu kesimpulan yang saya pakai untuk moto perusahaan pada saat itu. Bahwa di masa saya kecil, children go where the parents go. Tetapi ini cara lihat peluang nih, Pak. Betul, zaman saya ini Iya. Tapi kemudian saya lihat di generasi berikutnya, saya perhatikan ini terbalik nih. Sudah mulai parents go where the children go. Nah, nanti kita terakhir Pak itu Ya. teknologi yang mempengaruhi bisnis Pak Rahmat nih Pak. Nah, lanjutin terus Pak Iya. yang tentang bisnis Pak Rahmat. Nah, itu kira-kira konsep ini yang saya coba jual Iya. ke pemilik atau developer. Waktu itu belum ada toko standalone sendiri Pak. Belum. Di dalam pusat belanja belum. Kita ada pada sebelum itu saya sudah banyak bekerja mulai di games. Pada saat itu kan ada namanya video games tuh. Iya. Itu saya sudah mulai dengan itu. Nah, karena sulit mendapatkan lokasi, kemudian satu saat saya ditawarkan oleh Pertamina bahwa mereka mempunyai satu lahan di Tanjung Duren. Oh, Yang tidak dimanfaatkan sama sekali. aset Pertamina saat Aset itu. Pertamina. Jadi Pak Rahmat memanfaatkan itu. Iya, Ya. Pertamina atau Patra Jasa Iya, tepatnya iya, pada saat iya, itu. iya. Nah, akhirnya ditawarkan ya saya coba memanfaatkan Iya. peluang ini. Iya. Jadi lahan kosong itu bukan kosong ya, sudah ada bangunannya. Iya. Saya ubah menjadi supermarket. Apa namanya supermarketnya Pak? Supermarketnya itu namanya Kings. Kings. Iya. Kalau nggak salah dekat jembatan Pak ya? Betul. Dari arah mau keluar ke Jalan Raya Pak? Betul. Nah, dari iya. Tanjung Duren ya? Betul. Oke. Nah, konsep ini saya jalankan di sana. Jadi retail supermarket Iya. itu juga cash basis. Iya. Kemudian saya gabungkan dengan permainan-permainan. Oh, disitulah mulai Pak Rahmat mengelola sendiri tempatnya. Iya. Ada mainan, ada supermarketnya. Iya, betul. Terus Pak Rahmat, apakah bisnis itu Pak Rahmat terjun sendiri atau gabung dengan teman-teman? Saya punya 4 partner waktu itu. Iya. Jadi berlima dengan saya semua. Oke. Yang aktif di menjalankan bisnis ini hanya saya dengan satu partner. Iya. Partner saya ini aktif di supermarket. Iya. Saya yang menangani di permainan. Oh, jadi ada partner salah satunya yang sangat mengerti terhadap produk supermarket. Iya. Pak Rahmat yang di mainannya. Iya, betul. Oke. Nah, tiga partner yang lain itu lebih banyak seperti sleeping partner, Silent lah. silent partner Iya. gitu. Nah, ini berjalan semua sebetulnya dengan baik. Iya. Permainan juga baik sekali ya, karena kita agak beruntung pada saat itu, meskipun ini bukan supermarket besar. Iya. Pada saat opening itu kita mendapat dukungan yang sangat kuat. Sampai pada saat itu Pak Pangkop Kamtib, Pak Domo man. Ya, Pak Domo, Iya. betul. Iya. kemudian dengan gubernur Jakarta Iya. pada saat itu. Iya. Pak Prapto Pak ya? Ya, Pak Prapto, Iya. betul, tepat sekali. Saya masih ingat, Pak. Masih ingat, hebat Pak Tutum. Ya zaman itu kita Iya. masih tahu lah Pak. Nah itu sampai diresmikan oleh kedua beliau ini. Oh. Nah itu mendapat exposure yang sangat luar biasa dari Waduh. surat-surat kabar. Zaman dulu aja Pak Rahmat hubungannya udah begitu hebat Pak. Sebetulnya jujurnya bukan karena hubungan saya. Oh, partner Pak Rahmat mungkin. Ada partner saya, salah satu partner saya. Sebut aja nggak apa-apa Pak. Ya, oke. Yang sebetulnya sangat baik ya. Iya.
Itu namanya Pak Teddy Thohir. Oke, itu kalau nggak salah pendiri Astra juga Pak ya? Bukan pendiri Astra, tapi memang ada bagian dari Astra lah betul, saat itu Pak betul, ya? Betul. Oke, Pak Teddy Thohir. Ya, itu ya jujurnya itu beliau itu adalah orang tuanya Pak Erick Menteri Thohir BUMN kita ya. Pak Erick Thohir punya orang tua. Betul. Ya. Itu ya kawan yang sangat bijaksana ya. Sohibnya Pak Rahmat. Ya, kita kawan baik sekali. Oke. Gitu, ya. Terus? Nah itu mulai sampai satu saat teman saya yang menangani supermarket itu karena dedikasinya yang terlampau tinggi terhadap supermarket. Tiap hari itu pulang kira-kira jam 1 jam 2 ya. Pagi sudah hadir lagi. Sampai terkena satu penyakit. Gara-gara kerja terlalu keras Pak. Menurut kita ini kena kerja terlampau keras. Ya. Nah sampai kita berempat berunding nih. Iya. Karena melihat kondisi kawan yang makin menurun. Jangan bisnis maju korbanin temen Pak. Betul. Nah itu kira-kira intinya itu. Jadi kesimpulannya harus bagaimana ya. Kalau misalnya kita ganti orang ini, dia akan malah lebih tertekan. Iya. Kalau tidak ya gimana ya, kita nggak mau kehilangan teman. Iya. Nah akhirnya kita ambil kesimpulan udah jual aja. Jadi bisnis penting, teman lebih penting Pak. Betul. Nah di dalam penjualan ini memang pada saat itu saya sudah ajukan ya bahwa penjualan supermarket mungkin lebih mudah. Karena partner Pak Rahmat yang lain-lain pun sebetulnya punya bisnis semua Pak Rahmat. Semua punya bisnis sendiri. Bukan orang pengangguran yang nggak ada bisnis. Betul. Hanya karena keakrabannya ingin join berbarengan lah. Iya betul. Oke, lanjut Pak Rahmat. Akhirnya mainan diambil Pak Rahmat gitu. Diambilnya pun bukan itu, karena akhirnya kita pecah dua. Ya. Oke. Dipecah dua, supermarket ini lebih mudah dijual. Oke. Tapi supermarket dijual. Kalau permainan ini susah. Iya. Ya semua setuju, oke, pecah dua. Kita cari pembeli. Jadi di split lah. Iya. Supermarket dijual ke pihak lain. Betul. Mainan diambil alih oleh Pak Rahmat. Betul. Di situ belum diambil alih. Ya. Jadi kita coba menawarkan. Kebetulan saya juga punya teman baik yang di bidang supermarket yang pada saat itu paling menonjol. Iya. Yaitu PT Hero Supermarket. Oh iya. Saat itu Hero lagi puncak-puncaknya itu leading lah. Iya betul. Ya. Itu masih ditangani oleh ayahnya Pak Ipung. Ya, Pak Kurnia Pak. Ya Pak Kurnia ya. Yang kita panggilnya itu Pak Laicong. Pak Laicong, betul. Nama populernya Pak. Iya. Saya juga tahu Pak itu Pak. Itu teman dekat ya. Teman dekat. Ya, teman sepermainan lah. Ya, akhirnya dari King itu dilepas ke Pak Laicong ini, Pak Kurnia. Dan itu saya tawarkan itu hanya urusan kira-kira 20 menit. Langsung tuntas. Selesai. Karena semula memang sudah saya siapkan semua daftar inventarisasinya. Pada saat diminta saya keluarkan semua. Karena pertemanan jalan, bisnis pun tidak ada masalah. Betul. Prosesnya cepat sekali. Nah, betul. Tapi Pak Kurnia ini tidak mau namanya permainan. Oh, permainan. Iya. Kalau itu langsung diganti jadi Hero. Sebetulnya ditawarkan sekaligus juga Pak. Ditawarkan sekaligus. Supermarket plus mainan ini. Betul. Oke. Nah karena kita nggak dapat pembeli, akhirnya dengan keputusan bersama di antara pemegang saham diminta saya yang ambil alih. Pak Rahmat yang ambil alih dan dilanjutkan. Ya, betul. Nah itu mulainya saya ambil alih. Saat itulah kaki Pak Rahmat mulai kecemplung nih Pak Rahmat. Betul. Nah gimana Pak membangun saat itu diambil alih Pak Rahmat sampai per hari ini kita mau dengar ceritanya Pak Rahmat. Ya itu ya. Susah tidak Pak? Cukup sulit ya. Cukup sulit. Untuk berkembang pun pada saat itu masih susah. Sampai ya di awal-awal tahun 90-an itu saya mendapat satu peluang yang sangat baik. Itu di Bekasi pada saat itu sedang dibangun Metropolitan Mall. Tahu persis di ujung Bekasi Barat itu Pak. Iya betul. Dan pimpinannya itu Pak Nanda. Iya. Saya kenal juga Pak. Iya. Itu menghubungi saya. Nah, kita discuss bagaimana untuk meramaikan saat itu toko pertama, outlet pertama yang di dalam pusat belanja atau sebelumnya sudah ada Pak? Sudah ada. Sudah ada beberapa. Ya, tapi yang dalam size besar ya. Yang berbentuk tema ya. Itu istilahnya theme park. Ini yang pertama. Oh. Kenapa Pak Nanda memberikan saya satu lantai? Iya. Jadi awalnya
apa namanya shopping center ini hanya 3 lantai. Iya, iya. Nah, kemudian ditambah oleh Pak Nanda 1 lantai khusus untuk saya. Jadi pusat belanja pun melihat peluang permainan itu bisa menarik konsumen. Betul. Nah, ini Pak Nanda yang melihat. Iya, 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 iya. Jadi Nah, sinergitas, Pak ya. Nah, kita sinergi. Nah, itu mulai di sana. Iya, Jadi saya mulai membangun indoor theme park. mulai saat itulah Ya. pusat-pusat belanja membuka mata Iya, bahwa permainan untuk keluarga, anak-anak itu bisa ikut meramaikan pusat-pusat belanja, Pak ya. betul, betul. Tapi Pak Rahmat, sebelumnya saya pengen tahu, Pak. Katanya sebelum proses sampai pusat belanja yang Pak Rahmat sebutin, istilah ada yang ngamen-ngamen saat itu apa nih, Pak? Enggak, itu bukan ngamen ya. Ini gini ya. Coba jelasin, Pak. Ini. Jadi di bidang hiburan ini, di alat-alat permainan, Iya. itu ada 2 tipe. Iya. Satu yang tipe artinya tidak bergerak. Iya. Itu ditaruh di taman-taman hiburan. Iya. Dan ada satu tipe lagi, tipe bergerak. Oke. Yang mobile, Pak ya? Yang mobile, betul. Ya. Ada istilah kayak pasar malam gitu, Pak. Nah, sekarang ini banyakan tuh seperti pasar malam. Oh, yang bergerak, Pak ya. Ya. Jadi para penonton harus ngerti, Pak. Betul. Mainan ini banyak tipenya, Pak ya. Betul. Oke, terus Pak lanjut, Pak. Nah, jadi pada saat itu memang saya ada membeli 1 atau 2 set perangkat yang mobile. Itu saya beli dari Itali. Oh, yang bisa dibawa kemanapun lah. Betul, tinggal ditarik ya. Oh. Nah, kebetulan barang itu sampai Pondok Indah Ya. baru menyelesaikan pembangunan ruko. Nah, untuk meramaikan ruko itu, mereka membuat semacam pasar malam. Kayak orang kalau dulu belum ada bioskop yang menetap tuh bioskop keliling kali, Pak. Iya, betul. Mirip-mirip, Pak ya. Ya, nah itu kita diminta untuk di sana. Itu pertama sekali kita di sana. Iya. Itu bagian dari strategi corporate marketing, Pak ya, untuk menarik orang ke dalam satu komplek. Betul. Diperlukan keramaian apa? Betul. Salah satunya mainan, Pak Rahmat. Betul. Dan Terus, itu Pak? pada saat pertama itu di Pondok Indah itu ramai luar biasa. Bahwa mainan itu bisa meng-crowd Iya. orang, Pak. Nah, pola ini kemudian diikuti oleh beberapa developer lain, antara lain Sumarekon Oke. di Kelapa Gading. Iya. Dulu di Kelapa Gading itu ada satu daerah yang diistilahkan sebagai Blok M, yang sekarang menjadi mall. Iya. Mall Kelapa Gading. Iya. Jadi dulu itu masih kosong. Tapi mereka sudah membuat food court atau disebut food street lah mungkin. Iya. Nah, itu setahun sekali mereka mengadakan semacam pasar malam. Kayak seperti bazar besar-besaran lah, Pak. Iya, betul. Jadi sebelum pusat belanja itu dijadikan, dia ingin membiasakan komplek itu untuk tempat keramaian, Betul. kasih orang di situ lah. Betul. Jadi Pak Rahmat punya bisnis itu bagian dari untuk ngeramein. Nah, kita ikut setiap tahun di sana. Iya, Diundang iya. untuk ikut. Itu juga ramai sekali. Oke, akhirnya Termasuk sukses lah ya. ya. Nah, itu yang disebut istilah ngamen, Pak ya, kemana-mana Iya, gitu, Pak. benar. Itu kita sebut itu traveling unit. Traveling unit. Ya. Iya. Jadi Nah, ada permanent unit, ada traveling unit. Iya. Ipo coba membuat satu waterpark juga Iya. di Cikarang. Iya. betul. Nah, mereka menamakan waterparknya itu Water Boom. Ada aturan tata cara aturan mainnya, Pak. Karena bisnis ini mudah sekali untuk lari ke arah yang negatif. Ini kan dengan teknologi, Pak Rahmat, yang maju begitu pesat, Pak Rahmat. Apakah Pak Rahmat melihat ini masih untuk masa depannya masih menjanjikan nggak, Pak? Jadi roller coaster digabung dengan VR. Oh, jadi kita naik roller coaster pun kita langsung memakai VR gitu, Iya, Pak. pakai apa saja yang sifatnya rekreasi. Jadi Pak Rahmat juga membantu siapapun. Betul, saya membantu ini bukan menjurus. Kontraktor. Tahun 98 tuh ada beberapa outlet kita yang ya dapat dikatakan dihancurkan. Selama ini dengan buka tutup. Iya. Pernah diizinkan buka kemudian tutup lagi. Total tuh hampir 20 bulan itu kita zero income. Zero in